kita juga harus swasembada energi. Dalam keadaan ketegangan, dalam keadaan kemungkinan terjadi perang di mana-mana, kita harus siap dengan kemungkinan yang paling jelek. Pemerintah yang saya pimpin nanti akan fokus untuk melakukan swasembada energi. Begitulah pidato perdana Presiden terpilih Prabowo Subianto di hadapan parlemen pada tanggal 30 Oktober tahun 2024. Beliau juga menyatakan bahwa di tengah tantangan yang terjadi hari ini, kita jangan bergantung dengan negara lain. Oleh karena itu, Indonesia harus melakukan swasembada energi dan kita mampu untuk melakukan itu. Tentu ini sebuah pernyataan yang sangat ambisius. Mengapa demikian? Dalam sesi kali ini kita akan berbicara lebih lanjut terkait target ini, apakah ini sesuatu yang mungkin, atau jangan-jangan ini pada akhirnya kita kembali terjebak terhadap janji-janji pemerintah sebelumnya, bahwa swasembada energi memang dicanangkan, tetapi selalu tidak mampu untuk mencapai hasil yang optimal. Prabowo Gibran dalam rencana politiknya selama 5 tahun ke depan menyusun sebuah konsep pembangunan yang disebut dengan Astacita. Kedengaran tidak beda jauh dengan apa yang telah disampaikan oleh Presiden sebelumnya, Presiden Jokowi, dengan konsep nawacitanya. Dalam misi kedua, Astacita ini, Prabowo Gibran menyatakan bahwa Indonesia harus mampu untuk melakukan kemandirian bangsa. Salah satunya adalah swasembada di bidang energi. Tentu kalau kita melihat target seperti ini, sesuatu yang sangat baik, karena energi tidak bisa dipungkiri sangat berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita butuh energi di semua sektor kehidupan. Terutama kalau kita berbicara energi, tentu kita melihat bagaimana fakta bauran energi di Indonesia. Faktanya adalah sumber energi kita sebagian besar itu berasal dari batu bara. Masih sangat besar, masih di atas 40%. Kemudian minyak bumi juga masih di atas 30%. Dan kalau kita berbicara transisi energi, sumber energi kita yang berasal dari energi baru terbarukan hanya mencapai 13,9%. Tentu ini kan nilai yang sangat kecil. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, apakah kemudian swasembada yang disampaikan oleh Presiden terpilih berarti memperbesar porsi EBT dalam sumber energi kita? Atau jangan-jangan memang Prabowo Gibran akan fokus untuk melakukan intensifikasi dan diversifikasi energi fosil? Yang pertama, kalau kita berbicara dari sisi minyak, Indonesia sekarang bukan lagi sebagai net eksportir, kita telah menjadi net importir. Artinya adalah, sebagian besar kebutuhan minyak kita itu dipenuhi dari luar negeri. Bayangkan saja, tahun 2022, Indonesia hanya mampu memproduksi minyak kita hanya mencapai 700.000 barel per hari. Sementara kebutuhan domestik itu mencapai 1,5 juta barel per hari. Di situ kan jelas ada gap, nyaris menembus angka 800.000 barel per hari. Dalam proyeksi yang disampaikan oleh Dewan Energi Nasional, minyak kita hanya akan bertahan sampai 9 tahun kemudian. Jadi kalau misalkan sekarang tahun 2024, barangkali pada tahun 2033, minyak kita sudah habis. Sementara kalau kita berbicara tadi dari sisi bauran energi, sebanyak 30, sekian persen dari sumber energi kita berasal dari minyak. Lalu bagaimana kemudian kita bisa yakin bahwa kita akan mampu untuk melakukan swasembada energi? Indonesia bayangkan bukan sebagai sebuah negara yang kaya minyak. Ini suatu pemahaman yang harus kita sama-sama sadari. Cadangan minyak mentah terbukti kita hanya sebesar 2,27 miliar barel. Bandingkan misalkan dengan Venezuela, itu mencapai 300 sekian miliar barel. Artinya adalah, kita harus segera untuk melakukan diversifikasi dan transisi. Kira-kira sumber energi mana yang kita miliki, sehingga target dari Presiden terpilih itu mampu untuk dicapai. Sementara di sisi lain, kalau kita berbicara batu bara, memang batu bara kita masih cukup banyak, dan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki cadangan batu bara yang besar. Tetapi kalau kita melihat tren global, dengan terjadinya transisi energi, fokus terhadap energi yang berkelanjutan, energi hijau dan seterusnya, maka kita mengandalkan terhadap sumber energi batu bara ini menjadi sangat problematik. Dan bisa jadi ini sebuah paradoks pembangunan ke depan.
Artinya, Bapak Presiden harus mampu untuk betul-betul meyakinkan kepada semua pihak di Indonesia bahwa dengan target beliau untuk mencapai swasembada energi, maka sumber energi batu bara ini harus betul-betul diarahkan seperti apa. Apakah memang kita akan melakukan ekspansi energi fosil, cadangan batu bara yang telah kita miliki, kemudian kita lakukan produksi secara terus-menerus sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan energi kita. Ini menjadi semakin paradoks kalau kita melihat kebijakan pemerintah sebelumnya, target untuk melakukan penutupan PLTU. Sudah banyak memang PLTU yang sudah ditutup di Indonesia. Dengan penutupan PLTU, kita akan melihat bahwa pemerintah akan fokus untuk bergeser menjadi energi yang berkelanjutan. Pemerintah akan fokus untuk bergeser menjadi energi yang baru dan terbarukan. Kembali lagi tadi kalau kita melihat bagaimana bauran energi kita, sumber energi yang berasal dari yang baru terbarukan itu hanya mencapai 13,09%. Memang pemerintah punya target untuk melakukan dan memperbesar sumber energi dari EBT ini. Tetapi kan sampai hari ini kalau kita melihat target itu kan tidak pernah tercapai. Maka kita pantas untuk menanyakan pemerintah ke depan untuk mencapai strategi swasembada energi, strategi apa yang harus dilakukan. Sementara faktanya, dari dua sumber terbesar, sumber energi kita tadi, minyak dan batu bara, semua memang serba problematik. Minyak kita sudah hampir habis, cadangan minyak mentah kita memang sangat kecil. Sementara batu bara juga sudah banyak beberapa PLTU yang memang sudah kita tutup. Dan sumber energi dari batu bara di tingkat global trennya memang mengalami pergeseran. Bahkan banyak negara yang kemudian mengambil kebijakan ke depan itu, kalau kita melihat ya bagaimana terjadinya polusi lingkungan, kemudian climate change dan seterusnya, sumber energi fosil ini memang akan diarahkan untuk betul-betul dikurangi. Dan kita memang masih mengandalkan terhadap sumber energi yang berasal dari sumber daya alam yang ekstraktif. Ini beberapa tantangan-tantangan yang kemudian harus dijawab oleh pemerintah. Jangan sampai kita memang memiliki suatu visi yang besar, tetapi fakta-fakta di lapangan tidak mendukung untuk itu. Sebagai contoh misalkan, kalau misalkan nanti ke depan kita akan melakukan shifting, transisi dari energi fosil menjadi energi baru dan terbarukan, maka masalah kemudian akan muncul, yaitu apakah ini akan berdampak terhadap tingkat kenaikan harga-harga barang kalau kita fokus untuk melakukan transisi energi ke arah energi yang berkelanjutan. Dan memang kalau kita berbicara misalkan berapa harga dari sumber energi listrik per kilowatt jam dari sumber batu bara dengan dari sumber EBT, memang itu dari EBT masih jauh lebih mahal. Ketika kemudian katakan di sini PLN mengambil sumber energi dari EBT dengan nilai yang begitu mahal, investasi yang begitu besar, otomatis ini kan akan berdampak terhadap bagaimana tarif dasar listrik yang kemudian dikenakan kepada konsumen, kepada rakyat Indonesia. Ketika itu terjadi, maka akan terjadi kenaikan harga-harga barang. Inilah yang kemudian kita kenal dengan greenflation atau inflasi hijau. Ini terjadi karena memang kita fokus untuk mengembangkan energi hijau, tetapi dengan biaya investasi yang sangat mahal, maka harga sumber energi itu menjadi lebih tinggi dan korbannya adalah tentu masyarakat. Apakah ini yang kemudian akan dituju ke depan? Greenflation atau inflasi hijau memang sempat disampaikan dalam debat Pilpres kemarin. Wakil Presiden waktu itu, calon Wakil Presiden Gibran menyampaikan bahwa fenomena greenflation ini terjadi di banyak negara, terutama di negara-negara Uni Eropa yang kemudian fokus untuk melakukan transisi energi. Artinya adalah, kalau memang kita mau menggeser sumber energi fosil kita menjadi sumber energi yang baru dan terbarukan, maka greenflation itu sesuatu yang pas dan niscaya terjadi. Lagi-lagi siapa yang menjadi korban? Tentu masyarakat kecil. Dari mana itu bisa menjadi korban? Ketika investasi EBT itu mahal, kemudian harga per kilowatt energi itu mahal, dampaknya adalah kenaikan harga dan barang. Tentu masyarakat kecil yang akan menanggung dampaknya.
rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyampaikan kepada masyarakat, jangan sampai target swasembada energi itu hanya sekadar menjadi sebuah jargon belaka, tetapi harus memitigasi semua dampak yang mungkin terjadi. Kemandirian energi tentu harus kita dorong, tetapi jangan sampai karena jargon-jargon seperti itu, kembali lagi-lagi rakyat menjadi korban. Karena itu tadi, inflasi hijau, energi berkelanjutan, tetapi berdampak secara langsung terhadap kenaikan harga dan barang. Tentu ini bukan kebijakan yang dan harus dipertimbangkan dengan seksama. Demikian pemantik dalam diskusi kali ini. Semoga kita sama-sama peduli terhadap masa depan energi di Indonesia. Terima kasih.